Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, khususnya pengantin baru kita. Ada banyak hal yang mungkin perlu direnungkan kembali. Sebagian kita mungkin sudah berumah tangga 5 tahun. Ada yang baru berapa hari ya. Ada yang 15 tahun. Ada yang 30 tahun. Ada yang 45 tahun. Dia berumah tangga. Tapi apakah dia mendapatkan apa yang seharusnya ada di dalam rumah tangga dia? Tidak sedikit rumah tangga yang bertahan. Kata orang-orang itu la yamutu wa la yahya. Ini keluarga nggak hidup nggak mati. Dikatakan mati mereka tetap berdua. Dikatakan hidup tidak ada ruh, tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan di tempat itu. Maka dalam rangka merenungkan rumah tangga kita, jangan sampai ya tatkala kita meninggal dunia ternyata anak kan ngomong sama ibu-ibu aja ya. Karena ternyata mikrofonnya nggak sampai ke bapak-bapak. Jadi anak tanya tadi, ini padahal temanya apa? Bidadari, bidadara. Tapi karena nggak ada bidadaranya kita bicara bidadari sekarang. Jangan sampai ya. Kita udah capek di dunia, udah lelah ya sebagai seorang istri. Lebih capek suami apa istri? Nah, lebih enak jadi suami apa jadi istri? Ya, iya ini penyakitnya udah ketemu. Penyakitnya udah ketemu. Ya paling enak jadi diri sendiri gitu loh. Jangan pernah ingin menjadi orang lain gitu loh. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Kalian itu jangan pernah berharap, menginginkan, berangan-angan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Yang sebagian orang Allah lebihkan daripada orang lain. Kita lihat dalam kehidupan ini. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Rejal-rejal itu akan dapat bagian dari apa yang mereka kerjakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Nisa, harim-harim itu akan mendapatkan apa yang dia kerjakan gitu loh. Jadi jangan pernah berharap untuk jadi orang lain. Nah, ya mungkin sebagian perempuan melihat enak jadi rejal gitu, nggak ngurusin anak. Subhanallah ya, kita semua tahu derajatnya ibu itu 3 di atas bapak-bapak. Tatkala seorang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Siapakah manusia di muka bumi ini yang paling berhak mendapatkan pelayananku, persahabatanku, kebaktianku? Nabi SAW tidak mengatakan istrimu, ingat. Nabi mengatakan ibumu. Qultu thumma man? Setelah itu siapa? Thumma ummuka. Terus ibumu lagi. Qultu thumma man? Setelah itu siapa gitu loh? Ibumu kata dia. Qultu thumma man? Setelah itu siapa? Baru ayahmu. Subhanallah jemaah. Jadi kalau kita perhatikan ternyata Allah lebihkan wanita di atas laki-laki dengan 3 perjuangan. Perjuangan pertama apa? Mengandung. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Makanya kalau ada rejal disuruh ngajar anak TK. Kalau ada bapak-bapak ngajar anak TK, kira-kira anak itu gimana jadi? Babak belur semua anak itu. Nggak bisa. Allah sudah berikan di diri wanita itu
sesuatu yang menyebabkan dia memang menjadi pendamping. Menjadi pendamping. Dan kehidupan ini nggak akan jalan tanpa pendampingan. Berapa banyak orang-orang sukses ketika tidak ada pendampingnya dia berantakan hidupnya. Maka hendaklah kita sadar bahwasanya menjadi diri sendiri itulah yang terbaik. Jangan pernah berharap enak fulan, enak fulana, enak iki, ndak ono. Kita selalu melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Kita memandang orang itu, ya Allah senengi uripe wong iki ya. Engkau nggak pernah merasakan apa yang dia rasakan. Ana pernah ketemu dengan seorang anak yang dia cerita tentang penderitaan ayahnya. Ayahnya ini hartanya triliunan, bukan miliaran. Tapi sang anak ngomong, Ustadz, anak punya abah itu kalau malam hari ngeluhnya sama umi anak, Ustadz. Ngomong sama. Tapi orang di luar sana ngomongnya, enak jadi fulan, Masya Allah. Semua yang dia inginkan dia dapatkan. Bed ada, kendaraan ada. Maka yang pertama nasihat anak buat diri anak dan buat semua yang hadir, jadilah diri sendiri. Baik. Yang kedua, kalau bicara menjadi bidadari. Ada yang ketika hidup di dunia sudah dilaknat sama bidadari. Mungkinkah dia jadi bidadari surga? Kalau ternyata malaikat melaknat dia, bidadari pun mendoakan keburukan buat dia. Nggak akan. Apa kata Nabi SAW? Nah ini buat pengantin baru nih. Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anathul malaikatu hatta tusbih. Apabila seorang istri dipanggil sama suaminya ke ranjangnya. Subhanallah jemaah. Jadi dulu nggak kayak sekarang ya, ranjang itu king size besar-besar ya. Enggak, dulu ranjang itu suami punya ranjang sendiri. Istri punya ranjang sendiri. Anak punya ranjang sendiri. Tamu punya ranjang sendiri. Karena ranjangnya nggak kayak sekarang besar-besar. Bisa berdua. Kadangkala ranjangnya istri itu ranjang buat nyusui. Jadi dia terpisah. Suami kalau sudah manggil istrinya ke ranjangnya, fa'abat, lalu dia enggan ya. Kenapa istri kadangkala nggak mau melayani suami? Kenapa ibu-ibu? Capek. Iya, terus sakit. Nggak mood. Males keramas. Apalagi? Nam. Ya ada banyak penyebabnya gitu loh. Yang kalau dilihat, cukup cuma nanti dilanjutkan lagi. Yang kalau dilihat alasannya ini masuk akal gitu loh. Masuk akal alasannya. Tapi ketika dia enggan untuk melayani suaminya, malaikat akan melaknat ya. Kalau suaminya marah ya, malam hari itu marah, nggak enak hati gara-gara nggak dilayani, akan dilaknat malaikat sampai subuh jemaah. Bayangin gimana istri ini dilaknat malaikat sampai subuh. Dilaknat laknatullah alaih, terus dilaknat sampai subuh. Kenapa jemaah? Kok sampai malaikat turun tangan ya demi menyelamatkan rumah tangga ini? Kalau urusan ranjang tidak terpenuhi, bahaya dengan suaminya. Kerja dia nggak benar, padahal dia di luar sana, mungkin dia melihat sesuatu yang memang menggoda dia. Maka dia harus selesaikan godaan itu dengan menyalurkan kepada istri. Tapi sang istri nggak mau. Dengan alasan tadi capek loh. Suamimu juga capek, juga lelah. Mungkin dia dimaki-maki sama atasannya. Mungkin dia kerja di bawah terik matahari, mungkin dia rugi, mungkin dia ditipu, macem-macem. Cuma dia nggak cerita sama engkau. Dia ingin pulang, semua beban hidupnya ingin dia lepas. Tapi sampai rumah, bojone ndak mau. Sing ono ditakoni, kok bengi tekoni. Kadangkala ini sudah kesel ruwet, masih diruwetin.
Maka nasihat anak buat pengantin baru, kalau suaminya pulang jangan ditanya dari mana, apalagi kalau sudah kemalaman. Jangan ditanya di mana. Kenapa? Kalau ditanya dari mana yang ada ribut, berantakan sudah rumah tangga. Loh Ustaz, anak punya hak untuk tahu dia pulang dari mana? Enggak ada urusan. Dia pulang alhamdulillah, nggak pulang ke rumah tetangga. Alhamdulillah mulai sih jamaah. Ada orang yang nggak pulang loh jamaah, ada yang nggak pulang. Maka tadi kalau suaminya pulang kena no. Kena no dalam artian dia masuk ke rumah, ahlan, Bang Fadol kepingin apa? Kepingin yang panas, yang dingin, dia kasihkan makan, sudah makan belum? Dan juga pertanyaan sudah makan jangan ditanyakan ke suami. Karena kadang-kadang kita berpikir dia kemalaman mungkin sudah makan di luar. Lalu kita menanyakan, sudah makan Bang? Jangan. Tapi tanyakan, ayo Bang, bisa siap no makanan. Jadi dia tahu istrinya nunggoni. Ditunggoni bojone. Tadi ketika ternyata suaminya ini mungkin tadi pulang dari rumahnya capek lelah, ngelihat istrinya cantik, ngelihat istrinya menarik. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan wanita terbaik itu idza nadharta ilaiha sarratka, kalau dipandang nyeneng no ati, ndak gawe loro hati. Jadi kalau dipandang itu langsung seneng, ngomongnya enak, penampilannya menyenangkan. Ya kalau bicara daster oke lah, daster mungkin dipakai buat kerja, tapi kerja di depan suami beda lagi. Ketika sang istri sudah pakai pakaian yang menarik, sang suami tahu istrinya siap. Tapi kalau istrinya wis pakai daster, kemudian ya pura-pura pakai koyok di sininya 1, 2, ada bojone ya Allah wis kesel di luar, kesel di oma. Maka tolong tadi jadikan rumah ini benar-benar tempat sakinah. Jangan sampai dilaknat malaikat. Capek, lelah, layani dengan berharap pahala. Layani dengan berharap menyelamatkan suami. Layani dengan berharap supaya dijauhkan dari laknat malaikat. Jadi insya Allah dorongan-dorongan ini membuat sang istri melayani. Walaupun dia kadang-kala setengah hati Ustaz, nanti akan jadi sepenuh hati ketika yang dicari adalah pahala. Tadi pahala itu sesuai dengan kelelahan dan kecapean yang dirasakan. Seorang perempuan tadi merasakan males Ustaz, keramas Ustaz. Iya, perempuan beda-beda rambutnya, ini rambutnya panjang. Yang mungkin ketika dia harus keramas, ya Allah ngeringkannya lama, ini itu macam-macam. Dia menunggu kering. Kalau tadi dia melayani suami karena Allah, dapat pahala aja. Cuma tatkala kita tidak menghadirkan bahwa kita ini hamba Allah, yang ada kita akan kecapean terus. Wis ngurusi anak, kesel. Nanti ini Ustaz, suami Ustaz, habis dilayani, anak nangis-nangis, tidak ngurus Ustaz. Dia tidur. Loh iya memang gitu loh. Dia sudah selesai dari beban hidup ini. Dia terima kasih sama. Itu yang pertama tadi, dilaknat malaikat ya. Maka hindarin. Kalau ingin jadi bidadari, hindarin itu. Yang kedua, ada yang didoakan keburukan sama bidadari. Siapa? Idza adatil mar'atu zaujah. Kalau ada seorang perempuan yang menyakiti suaminya, menyakiti suami ini dengan tidak menghargai, dengan tidak menghormatin suami. Kadangkala ngomongnya teriak-teriak sama suami. Kadangkala ya ada makian-makian yang menyakitkan hati. Boleh jadi suaminya ada yang miskin. Ada yang suaminya pulang kerja nggak bawa apa-apa, padahal dia kerja sungguh-sungguh, tapi dimaki-maki sama istrinya kadangkala ya. Apa yang terjadi? Maka akan ada bidadari yang mengatakan qatalakillah la tu'zi. Bidadari mengatakan semoga Allah membinasakan. Maka kenapa banyak istri binasa hidupnya, menderita hidupnya, sengsara hidupnya? Boleh jadi karena doa bidadari tadi. Qatalakillah. Semoga Allah membinasakan. La tu'zi. Jangan kau sakitin dia loh. Innama huwa dakhilun alaik. Dia tamu cuma sebentar tempatmu. Yushiku an yarhala.
dia sebentar lagi pergi dan gabung sama kita. Sampai seperti itu jemaah. Karena memang yang punya peran penting di dalam rumah ini istri. Dia yang bisa mengkondisikan rumah ini mau berantakan, rumah ini mau tenang, istri. Pernah ada seorang laki-laki. Ya, sebelum bicara laki-laki ini ya, biasanya perempuan kalau dikasih nasihat dia akan mengatakan suami sing koyo opo Sat. Selalu mengatakan itu. Selama dia bojomu, hormatin, hargain, muliakan dia. Tapi kalau dia bukan, kalau istri suaminya tonggoy, nggak ada urusan. Itu suamimu. Baik, ada seorang laki-laki, ini ceritanya seorang wanita, dia telepon, Ana Masya Allah, Ana mungkin pernah sampaikan di sini atau di tempat lain ya. Ana sejak mendengarkan itu, Ana jadi belajar lebih banyak lagi. Ada seorang perempuan telepon di acara televisi, minta fatwa, Syekh, Ana punya suami Syekh, peminum Syekh. Punya anak berapa katanya? Punya anak 5 Syekh dari dia. Suami Ana tukang minum. Suatu malam Syekh, dia datang malam hari, Ana lagi baca Quran Syekh. Sama dia Quran itu diambil dirobek-robek Syekh. Apakah Ana gugat cerai Syekh? Baik, istrinya soleh aja. Akhirnya Syekh ini tanya, engkau gimana? Keluargamu di mana? Nggak ada keluarga Ana Syekh. Keluarga Ana di desa. Ini cerita di Aljazair kalau nggak salah, apa di Maroko Ana lupa. Keluarga Ana jauh. Kalau engkau bercerai, siapa yang akan ngurusin anak-anak? Kayaknya akan diambil sama suamiku. Karena dia orang fulus, orang kuat ya. Apa kata Syekh? Syekh ini sudah tua, umur 90 tahun Syekh yang dimintain fatwanya. Kata Syekh, ya binti, wahai putriku, kata dia, engkau sabar nak ya, kata dia. Sabar nak, kata dia. Insya Allah Allah kasih jalan keluar. Engkau banyak doa terus, hormatin, layani suamimu. Engkau jangan cerai. Setahun kemudian perempuan ini telepon lagi. Dia ngomong, Syekh ingat sama ana Syekh, kata dia. Oh, kata Syekh enggak, kata dia. Ingat yang ana cerita suami ana peminum terus pas masuk rumah nyobek Al-Quran. Iya, kata dia. Gimana kondisimu nak, kata dia. Alhamdulillah Syekh, suami ana sekarang baik. Dia yang kalau subuh buka pintunya masjid Syekh. Kok bisa kayak gini jamaah? Karena sabarnya istrinya jamaah. Syekh itu ngomong, kalau engkau cerai nak, yang jadi peminum 5 anak, 1 tambah 5 tuh nak. Anak itu melok bapak gak kena nak. Engkau soleha, maksudnya engkau sholat malam, engkau baik, sabar gitu loh. Jadi kadang-kala ada banyak pertimbangan mempertahankan rumah tangga jemaah. Tapi tadi kesabaran seorang istri melayani, memuliakan suami. Jangan lagi tanya suami kayak apa, suami kayak apa. Selama dia suamimu, kena no. Engkau dapat pahala gitu loh. Maka tadi ketika seorang perempuan menyakiti suaminya, bidadari tadi disebutkan, mendoakan keburukan. Akhirnya dia mengatakan, aku gak bahagia, aku gak senang. Yang kau sudah didoakan keburukan sama bidadari gitu loh. Sehingga adalah orang-orang yang seperti bertobat, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di hadis lainnya, Nabi SAW mengatakan, Ala adullukum binisaikum min ahlil jannah. Kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian calon penghuni surga? Artinya istri-istri kalian yang bakal jadi bidadari surga. Beliau mau menyebutkan 3 sifat. Kullu wadudin, waludin a'ud. Di beberapa riwayat cuma 2 sifat, tapi di riwayat lain 3. A'ud. Istri calon penghuni surga itu yang pertama adalah istri yang penyayang. Penyayang, pecinta, dia itu punya mawaddah cuma ya. Ada kecintaan yang anak-anaknya dapat bagian dari cintanya. Orang tuanya dapat bagian dari cintanya. Suaminya dapat bagian yang banyak. Karena suaminya surga dan neraka dia. Jadi dia punya cinta. Karena ketika istri tidak cinta sama suaminya, terkadang dia melayani suami itu ya nggak sepenuh hati. Tapi kan boleh Ustaz, nggak cinta, boleh. Nggak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Tapi tadi kalau ada cinta akan lebih indah.
Yang kedua, walud, senang punya anak. Karena perempuan-perempuan sekarang ini kadangkala, apalagi dengan adanya medsos ya, bahkan ada propaganda untuk child free, yang nggak mau punya anak, nikah tapi nggak punya anak. Sampai ada satu orang yang dia nikah tapi mau punya anak satu aja. Ada macam-macam. Ternyata istri calon penghuni surga itu banyak anaknya. Pengantin rencana berapa anaknya? Ini mana mertuanya? Kak Ida. Hah? Enggak, ya mungkin sudah ada kesepakatan. Paling enggak lah 11 lah gitu. Jamaah kita ada satu jamaah bangsa Shibli di Surabaya. Dia cerita, abahnya itu satu saudara 25 jamaah. Dari satu ibu dan gak punya pembantu. Bayangin ya. Dari satu ibu dan tidak punya pembantu jamaah. Nah, kita semua tahu Ustadz Zain ya, rahimahullah, punya anak berapa? 28 jamaah, 28. Kadang-kadang kita kalau 11, aduh ya. Enggak jamaah, itu belum separuhnya. Belum separuhnya. Tadi perempuan ini, dia mau punya anak. Karena sebagian istri itu kalau suaminya ngomong, aku kepingin punya anak. Aduh enggak bang, kesel bang. Kesel iya kok enggak ngandung bang. Aku sih ngandung. Kadang-kadang ribut zaat. Gara-gara dia nggak mau, dia merasa capek. Tadi semua kelelahan detik per detik, menit per menit, itu ada perhitungannya di sisi Allah Azza wa Jal. Nggak ada yang hilang sia-sia, enggak. Jadi tadi pencinta, kemudian banyak anaknya. Karena kalau ada istri yang banyak anaknya tapi kasih sayangnya kurang, anaknya nggak diurusin. Dia ngurusi dirinya sendiri. Yang ketiga, aud. Ini perempuan suka kembali ke suaminya. Kan ada perempuan yang suka kabur dari suaminya. Kita tadi ngobrol sama jamaah, sama rejal-rejal di dalam sana. Karena ini dapat orang Bogor, kata dia, enak Ustaz kalau Bogor katanya. Kenapa? Pulang setahun sekali. Tapi kalau deket Ustaz, zaat dikit, pulang Ustaz. Pulang lagi. Jadi kalau jauh itu mikir-mikir mau pulang gitu kan. Iya. Yang jadi catatan di sini, aud, perempuan ini suka kembali ke suaminya. Kan ada perempuan yang sedikit-sedikit mau kabur, sedikit-sedikit aduh dak iso ini itu. Enggak, aud. Sampai ada cerita seorang suami ngomong, Ustaz, anak punya harem Ustaz. Iki bayi abang Ustaz, kabur Ustaz. Anak ngomong, kenapa lu? Anak pulang syugul malam baru pulang Ustaz. Dipikirnya kita orang ini kemana-mana golek duit Ustaz. Tapi ini mau kabur. Astagfirullah kata dia. Tadi kadang-kala ketika rumahnya dekat, cepet kaburnya, becak, bismillah, berangkat sudah gitu kan. Ya, tapi intinya tadi dia suka kembali kepada suaminya. Sampai kata Nabi SAW, Idza asaat. Ya, ibu-ibu dengerin sabda Nabi SAW dengan teliti. Beliau mengatakan idza asaat. Kalau perempuan ini menyakiti suaminya, yang salah perempuan ini. Au usi'a ilaiha, atau yang menyakiti suaminya, perempuan ini akan datang ke suaminya. Datang kemudian dia pegang tangan suaminya. Dia mengatakan la adzuku bi ghumdin hatta tardo bang. Aku nggak akan menjamkan mata sampai kau ridho sama aku bang. Ono harim ke ini jamaah. Ya jamaah. Ada harim yang kalau disakiti sama suaminya lalu dia datang malam hari dipegang dipijeti bang. Aku nyeluk sepuro bang. Ya ndak ono. Sing ono dikancingi bujun. Ini realita jemaah. Ini realita yang ada. Jadi memang ternyata surga buat perempuan itu sama kayak laki, berat gitu loh. Walaupun dikatakan perempuan yang sholat 5 waktu, yang puasa Ramadan, lihat, gak perlu qobliyah, gak perlu ba'diyah lah, sholat malam sudah. Cuma 5 waktu. Puasa Ramadan, cukup puasa Ramadan. Tapi yang ketiga, wa ata'at zawjiha, nurut sama suaminya, menghargai suaminya.
Kalau disuruh itu nggak ada kata enggak. Dipanggil, ini nanti pengantin. Kalau sudah punya anak, dipanggil sama suaminya, uncal no anaknya. Datang ke suaminya. Ya maksudnya uncalnya itu taruhan anaknya urusan bojone. Kenapa? Kalau anak ini nangis mari. Kalau ini kabur. Anak ini tidak iso kabur, tidak iso umi tidak ngurusi anak-anak mau kabur, tidak ada. Soalnya ada beberapa perempuan yang tidak memahami itu. Sampai dia mengatakan, Ustaz, anak ini Ustaz, punya anak kecil Ustaz. Jadi anak ngurusi suami anak, setelah tak urusi anak KB ini itu, baru anak ngurusi suami. Anak kata, lu salah nanti anak ngomong. Urusan bojomu. Lu ini anak kecil Ustaz, kesian. Iki bojomu bayi besar, bayi songoten tapi sudah. Jamaah. Jadi dia nggak memahami itu gitu loh. Tadi ketika dia disakiti sama suaminya, dia datang ke suaminya. Maka sekali lagi tadi, perempuan kalau sholat 5 waktu, nggak perlu qobliyah ba'diyah ibu-ibu ya. Sampai ada seorang perempuan yang sama Nabi SAW itu ditegur. Suaminya ini datang, ngadukan istrinya. Istrinya juga ngadukan suaminya. Ya Rasulullah, nih ya Rasulullah, suamiku, aku lagi sholat dibikin batal sholatku sama dia. Apa kata Rasulullah? Iya ya Rasulullah, dia kalau sholat panjang-panjang bacaannya Rasulullah. Ada nggak anu soleha ya baca Al-Baqarah lu ngeluh bojone ngenteni iki sih. Al-Baqarah durung mari sak juz, rong juz. Dibikin batal. Akhirnya kata Nabi SAW, engkau cukup baca 1 surat sudah sah. Baca Al-Fatihah tok. Ada sampai tingkat seperti itu gitu. Engkau layanono suamimu gitu loh. Puasa tadi, perempuan ini mau puasa sunnah harus pamit ibu Juni. Mau mendekatkan diri kepada Allah, enggak cukup puasa Ramadan. Dia taat sama suaminya, menghargai suaminya, dia jaga kehormatan dirinya. Apa kata Nabi SAW? Qilalah, dikatakan kepada perempuan ini, udkhulil jannah, melbu surga wis. Min ai abwabil jannati syi'ti, milih sakarepe dhewe. Di situ ada pintu birrul walidain, padahal dia anak yatim piatu nggak pernah berbakti sama orang tua, tapi dia bisa masuk dari sana. Kita tahu ada babul jihad, babnya orang-orang mujahidin. Nih perempuan nggak disyariatkan dia berjihad, nggak diwajibkan berjihad, tapi dia bisa masuk dari pintu sana. Tapi ternyata 4 perkara ini, kalau sholat, puasa, mungkin sudah dia lakukan sejak kecil. Tapi nurut sama suami ini baru. Artinya baru nikah, baru ngerasa disuruh-suruh sama suaminya, baru ngerasa dilarang-larang sama suaminya. Padahal dulu aku nggak kayak gini. Itu akan merasakan berat akhirnya. Dia punya pendapat. Sampai ada satu perempuan jemaah. Ana minta maaf ya. Jadi kepala Ana ini kadangkala isinya curhatan orang-orang. Sampai kemarin di acara Jogja itu ada 7 orang punya masalah curhat semua. Mau ke 8. Ana ngomong enggak kuat Ana wis. Tak kuat, anak ngomong nanti, tak kuat sudah. Dan semua masalah itu berbeda-beda. Tapi rata-rata masalahnya kadangkala istri yang lupa dengan kewajibannya. Ada cerita, salah satunya perempuan ini, dia ngomong, Ustadz, anak ini Ustadz, kan punya pendapat anak Ustadz. Kadang-kala suami anak ngomong gini, ngomong gitu. Akhirnya anak debat, enggak bang, yang lebih bagus yang kayak gini. Akhirnya ada disopo sama suami anak Ustadz. Yo iyalah anak ngomong. Katakan labbaik, na'am. Wis. Labbaik dipanggil ini, na'am. Iya bang. Katakan seperti itu. Akhirnya perempuan ini melaksanakan. Ya, yang anak saya kan dia kerjakan. Dia ngomong, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, sejak anak nurut sama Ustaz, suami anak jadi baik sama Ustaz. Jadi kadang-kadang suami nggak suka dibantah gitu loh. Walaupun mungkin pendapat dia nggak terlalu benar juga gitu loh. Mau ribut. Ayo makan rawon. Rawon mana yang paling enak? Jember. Budarum apa? Mana? Ya rawon diri sendiri. Pada kata suaminya tidak zen sebenarnya. Oh, la haula wala quwwata illa billah. Tapi intinya tadi tolong yang baru nikah akan merasakan yang tidak enak disuruh-suruh, nggak enak pendapatnya nggak didengarkan sama suami. Tapi posisi dia akan masuk surga jadi bidadari, nurut sama suami. Tenang. Memang tadi beratnya itu kita seakan-akan nggak punya pendapat. Anak kepinginnya ini, anak kepingin, sudah dengarkan suamimu.
Lama-kelamaan ceritanya seperti tadi, yang suaminya merobek Al-Quran, suaminya jadi orang pertama yang buka masjid. Suami jadi orang pertama yang memuliakan istrinya. Tapi butuh proses jamaah. Maka tolong pengantin baru belajar untuk bersabar. Dan terakhir sebagai penutup, ada 90% akhlak mulia. 90% akhlak mulia itu ada di satu sikap. Bahasa Arabnya itu taghaful jemaah. Setelah ana baca tadi, ternyata terjemahan taghaful ini cuek, masa bodoh, acuh tak acuh. Jadi nggak semua diributkan. Ada hal-hal yang tidak usah diribut, no gitu loh. Ada perkara-perkara kadang-kadang suaminya suka main bola. Waduh Zat, anak sakit hati tak gunting sepatunya suaminya. Ada loh jamaah, karena loro hati itu digunting sepatu suaminya. Loh alhamdulillah suami cuma main bola jarno gitu loh. Dia tidak sampai ke hal-hal yang negatif gitu loh. Jadi ada perkara-perkara yang masih mungkin ya bagus gitu loh. Kemudian ada satu suami istri ini, Anda dapat potongan video, nggak tahu itu konten atau memang beneran ya. Ada seorang laki ditanya, kata dia, engkau kok bisa menjaga rumah tangga sampai 25 tahun kata dia. Iya, kita punya kesepakatan sama istri. Jadi kalau Anda lagi marah di rumah itu, istri sudah menghindar gitu lah, masuk ke kamar, ke dapur gitu loh. Terus kalau istri yang marah, kata istri, Anda suruh keluar, kata dia. Terus engkau berapa lama keluar? Ya sampai hari ini keluar. Nggak masuk rumahnya lagi ya mak. Jadi ada yang diusir sama istrinya, nggak balik lagi ke rumahnya. Enggak, jangan sampai ya. Jangan sampai para istri, walaupun rumahmu umpamanya, tetap hormatin suami sebagai kepala rumah tangga. Dan ada perkara-perkara yang kita perlu cuek ya, perkara-perkara yang nggak harus dibesar-besarkan. Insya Allah dengan cara seperti itu Allah jaga rumah tangga kita. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Ana mohon undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.